Halo semuanya dan selamat datang kembali di Breakdown bersama Bung Bram. Untuk episode kali ini kita akan membahas co-main event dari UFC 256, yaitu di mana Tony Ferguson akan berhadapan dengan Charles Oliveira. Sebelum kita maju ke breakdownnya, tentu saja jangan lupa subscribe ke channelnya dan tekan tombol loncengnya supaya tidak pernah ketinggalan video-video breakdown dari Bung Bram. Pertama-tama kita ulas dulu fighternya. Pertama, Tony Ferguson. Mungkin Tony Ferguson teman-teman semua pasti kenal dengan nama ini, yang selalu mau diadu, dipasangkan melawan Khabib Nurmagomedov, tapi selalu aja gagal. Dan terakhir dia bertarung harus menyerah kalah melawan Justin Gaethje, tapi sebelum dia kalah melawan Justin Gaethje, dia itu sudah punya win streak atau menang berturut-turut sebanyak 12 kali fight. Dan tentu saja kita kenal Tony sebagai fighter yang memiliki gaya bertarung yang nggak lumrah. Mungkin itu cara kata yang paling baik. Dan tentu saja dia juga berbahaya dengan submissionnya, terutama kalau lawan lagi mau takedown. Banyak itu finishnya pada saat lawan mau takedown. Dan tentu saja terakhir dia nggak pernah ragu untuk jual beli dari jarak dekat. Walaupun dia sebenarnya punya reach advantage atau keunggulan dalam jarak bertarung. Tony akan bertarung melawan Charles Oliveira yang sekarang duduk di posisi 7 dari peringkat kelas lightweight di UFC. Oliveira sudah ada di UFC sejak tahun 2010 dan selama 10 tahun itu dia sudah mengantongi 16, dan saya ulang lagi 16 fight night bonus selama periode itu. Dan ia sekarang lagi panas-panasnya nih. Lagi 7 kali menang berturut-turut atau 7 fight win streak, di mana terakhir dia menang melalui submission melawan Kevin Lee. Jadi bagaimana kedua fighter ini akan berhadapan? Simak dulu video breakdownnya sampai habis. Pertama kita bicara dulu mengenai Tony. Stand up Tony itu semuanya adalah pressure. Dia akan terus menekan lawan dan masuk ke jarak pukul dan melempar pukulan itu dengan in volumes, dalam volume tinggi. Banyak pukulannya. Dan dalam melakukan itu dia juga berani. Dia nggak ragu tuh kalau misalnya dia mendaratkan satu, untuk habis itu dia terima satu lagi. Dia nggak ragu untuk itu. Dan ditambah lagi dia itu benar-benar stance-nya tuh, pokoknya mindset-nya tuh menyerang. Kenapa? Dulu kita lihat perkembangannya. Dulu dia masih begini. Dia masih berlindung. Pukulannya dia masih memberikan perlindungan. Nah, akhir-akhir ini tangannya justru di bawah. Pokoknya semua pukulan stand up-nya itu di gear untuk bisa menyerang lawan dan inflict damage, menimbulkan damage sebanyak mungkin ke lawan. Tapi dalam jual beli ini, kenapa kok Tony yang seringkali memenangkan jual beli ini? Kita lihat ada beberapa faktor. Pertama itu staminanya. Stamina itu luar biasa dan itu membuat Tony sanggup untuk melempar pukulannya terus. Berapa sih banyak pukulan yang dilempar? Kita lihat aja. Oke, significant strikes-nya kita lihat aja. Tony itu mendaratkan 5,8 kali significant strikes per menit. Oke, itu udah banyak. Tapi lihat dulu nih. Dia punya accuracy atau keakuratan pukulan itu sekitar 45% dari significant strikes-nya. Jadi kalau kita hitung balik, dia itu melempar pukulan itu 12,9 pukulan, hampir 13 kali pukulan per menit. Jadi itu lebih dari satu pukulan tiap 5 detik dia lempar. Nah itulah intensity berapa banyak dia memukul. Yang kedua, Tony itu tahan pukul.
Sekarang apa gunanya orang mukul volume banyak, tapi kalau nggak tahan, kalau dia tidak bisa menerima pukulan tersebut. Nah ini dia, Tony sanggup menerima pukulan. Dan kalaupun kena telak, sampai dia goyah, dia juga pulihnya juga cepat. Dan setelah dia pulih, langsung aja kembali lempar itu pukulan bertubi-tubi lagi, tekan lawan lagi, jual beli lagi. Nah ini yang bikin lawan sering kewalahan. Tapi di balik gayanya yang kelihatan sembrono ini, Tony itu sebetulnya nggak cuman sekedar high volume striking sambil bisa menerima pukulan itu juga. Tapi sebetulnya dia ada triki-trikinya juga loh. Yang paling kelihatan nih, kita bisa lihat dia menyembunyikan pukulannya. Kadang dia bisa mengecoh pakai feint, pakai shoulder feint, bisa juga pakai switch stance, kadang juga dengan level change juga. Nggak cuman asal maju aja. Dan yang paling menarik sebetulnya ya adalah yang switch stance ini. Tony bisa bertarung dengan ortodoks, dengan southpaw atau kanannya di depan, dan tentu bahkan dia bisa bermain dengan paralel. Dia switch juga pada saat paralel, dia kemudian bisa melancarkan serangan itu. Dan tentu saja dia tetap, walaupun ganti-ganti stance juga, dia tetap bisa melempar pukulan-pukulan itu dengan efektif. Kalau kita lihat Tony sebagai orang yang strikingnya itu penuh dengan tricks gitu ya, atau lebih tepatnya ortodoks atau yang tidak biasa. Oliveira itu juga sebetulnya strikingnya juga yang kita bilang lebih ortodoks atau lebih biasa, lebih umum dipakai. Nah, ia juga bertarung juga dari stance ortodoks atau kirinya di depan, dia lebih tegak gitu. Dan dia, kalau dilihat, dia memiliki pukulan straight kanan yang kuat dan sering digabung dengan step back counter. Jadi dia step back, habis itu di counter. Dan di mana counter ini sudah pernah menghasilkan beberapa KO, termasuk juga yang paling terakhir-akhir ini, paling recent adalah lawan Nick Lentz dan waktu melawan Jared Gordon. Satu catatan lagi dari kedua fighter ini adalah mengenai reach advantage sebanyak 2 inci atau sekitar 5 cm yang dimiliki Ferguson atas Oliveira. Nah, bagaimana Oliveira menangani lawan yang memiliki range lebih jauh? Untuk itu kita perhatikan bagaimana dia menghadapi strikingnya Kevin Lee. Karena Kevin Lee juga memiliki keunggulan jarak sebanyak 3 inci. Di saat melawan Kevin Lee, kita lihat Oliveira juga ada momen-momen di mana Oliveira menerima banyak pukulan dari Kevin Lee. Apabila Oliveira masih belum memiliki improvement atau perbaikan pada pengaturan jarak ini dan perform seperti pada saat dia strikingnya akan seperti pada saat dia melawan Kevin Lee, maka dalam menghadapi Ferguson dia mungkin akan menerima banyak sekali pukulan, apalagi dengan volume yang diberikan oleh Ferguson. Grappling Tony itu biasa dikenal dengan bagaimana dia bisa ngechoke lawannya ketika lawannya mengejar takedown. Jadi counter dari takedownnya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebetulnya Tony itu mengambil 2 rute apabila dia berhasil mendefend takedown lawannya. Yang pertama, kalau lawannya kemudian terus mengejar takedown, dapetin kakinya, memegang kakinya, maka dia akan beralih ke darts choke. Dan kalau misalnya lawannya tetap di turtle, tidak mendapat kakinya, tidak memegang kakinya, maka Tony akan mengejar back take dan dari situ dia akan mengejar RNC, rear naked choke. Di sisi lain, Oliveira juga dikatakan sebagai salah satu submission artist yang paling hebat di UFC. Dia punya 14 kemenangan submission di UFC. Ini paling banyak di UFC. Dan tentu saja juga submission attempt kedua terbanyak di UFC. Dan selain itu kuncian dan setupnya juga macam-macam. Coba kita mau lihat dari yang
yang sering dipakai, mulai dari naked choke, dari back take, kemudian ada triangle dari guard, ada juga guillotine pada saat lawan mau take down bisa. Kemudian yang ada juga sampai juga submission yang jarang kelihatan, seperti juga macam-macam kayak Peruvian necktie dan tentu aja calf slicer pertama di UFC. Dari keunggulan Tony di sisi stand up, maka kita juga bisa berharap Oliveira kemudian mencoba untuk membawa permainan ini ke bawah, pertarungan ini dibawa ke bawah, dan kemudian mencoba setup dan submission ini yang kita sudah lihat sebelumnya. Tapi apakah Oliveira kemudian bisa membawa Tony ke bawah? Kalaupun iya, ingat, Tony itu belum pernah kalah dengan submission selama karirnya di UFC. Pertama, stamina. Posisi Oliveira sebagai finisher yang benar-benar ganas ya, mencari finish. Tentu aja ada downside-nya, ada sisi lainnya. Ini akan membawa pertanyaan mengenai staminanya. Oke, kenapa? Sebagai perbandingan, sejak tahun 2016, Tony itu sudah 2 kali bermain 5 ronde. Sedangkan Oliveira itu hanya pada periode yang sama, hanya pernah bermain 3 ronde 2 kali saja. Sisanya 1-2 ronde. Nah, emang oke, pertarungan ini akan hanya berlangsung selama 3 ronde. Dan pasti ada juga advantage dari sisi Oliveira sebagai orang yang belum pernah bermain 5 ronde. Namun menghadapi Tony yang terkenal dengan pressure-nya, dengan output-nya yang tinggi, dan tentu saja dengan tahan pukul ya, tentunya Oliveira itu harus mempersiapkan diri dari sisi stamina dan tentu saja dalam mengatur tempo permainan. Nah, di sini ada satu kerugian dari sisi Oliveira. Oliveira itu maju dengan 3 week notice, yaitu pemberitahuannya hanyalah 3 minggu. Jadi dia persiapannya juga nggak bisa banyak-banyak. Jadi ini bisa jadi satu kerugian besar untuk Oliveira. Tapi di sisi lain, kekalahan Tony terhadap KJ. Nah, ini kekalahan pertama Tony sejak 2012. 12 fight win streak, 12 kali menang berturut-turut, tidak pernah kalah sejak 2012. Terus mendadak kalah. Kalau tidak hati-hati, ini bisa mempengaruhi percaya diri dari Tony. Nah, bahkan Khabib pada salah satu interviewnya pernah bilang sebelum dia lawan KJ, saya nggak mau lagi lawan Tony karena saya ngelihat dia sudah menyerah. Matanya itu menunjukkan kalau dia sudah beda. Nggak mungkin ada orang yang setelah dipukul segitu banyak bisa sama seperti sebelum berhadapan dengan KJ. Saya harap teman-teman semua menikmati breakdown-nya. Sound off below on the comment section. Dan jangan lupa like videonya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channelnya dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update-nya. Dan tentu saja sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Dan salam olahraga.